menarik di sana itu ya. Yang ini yang saya kira kekurangan kita. Profesor misalnya ahli tentang Indonesia, dia itu tidak tahu bahasa Inggris, tetapi tahu bahasa Indonesia. Profesor tentang Cina, dia bagus tentang bahasa Cina. Yang bahasa Arab juga seperti itu. Jadi bahasa Inggrisnya itu pasif. Nah kita itu kurang misalnya ahli-ahli yang tentang bahasa yang lain dan semuanya itu dominasi bahasa Inggris atau bahasa Arab kayak gitu. Nah itu sekedar informasi kayak gitu ya tentang bagaimana studi belajar yang ada di misalnya negara Jepang. Mungkin kalau umpamanya kita ke negara lain akan menjadi sesuatu yang unik kayak gitu. Saya seperti kalian juga, maksud saya dari kampung yang tadi ada yang dari Blitar kayak gitu, yang tidak pernah katakanlah membayangkan untuk apa ya? Bayangan orang tua saya itu adalah mengharap anaknya itu pergi ke Timur Tengah, ke Mesir atau ke Saudi Arabia. Dan karena saya dulu di pesantren lebih banyak kan ya, berapa sekitar 5 tahun kayak gitu. Jadi cita-cita orang tua itu kan dari pesantren pergi ke Mekah atau ke Madinah atau ke Mesir dan kemudian pulang menjaga masjid, menjadi kiai di kampung seperti itu kan. Ya itu sudah cita-cita yang luar biasa. Maksud saya menjadi kiai, dan ibu saya itu selalu bertanya seperti ini, kalau kamu nanti nggak pulang, kalau kamu kan nanti sekolah di Barat, yang baca kitab bapakmu nanti siapa? Kayak itu. Siapa nanti yang meneruskan ini kitab-kitab ini kayak gitu, yang mengajarkan lagi kayak gitu. Kadang-kadang sedih juga kayak gitu. Tetapi memang dunia ini apa namanya? Kadang-kadang di luar daripada prediksi kita. Kita ingin ke Timur Tengah, kita ingin belajar ke sana, tetapi kemudian kesempatan membawa kita ke tempat yang lain. Ya. Tetapi itu juga karena perubahan ya. Nanti kita akan bicara tentang perpindahan daripada yang namanya Center of Islamic Learning, gitu ya. Perpindahan pusat-pusat daripada studi Islam. Ya mungkin orang tua kita yang diketahui pusat studi Islam itu ya hanya di Mekah, Madinah, dan di Mesir. Dan mungkin tidak tahu kalau umpamanya sekarang itu peta dunia itu sudah berubah, tidak seperti zaman bapak kita ketika bahwa ya kalau umpamanya studi Islam ya ke Timur Tengah, bukan ke Chicago, bukan ke Los Angeles, bukan ke Leiden, bukan ke Oxford dan sebagainya. Gitu. Kemarin Pak Muarif itu kan meminta saya membuat makalah. Saya ini agak takut sebetulnya untuk membuat makalah tentang hal-hal seperti ini karena saya itu apa ya, takut kualat kayak gitu. Takut kualat ketika berbicara di depan orang dan intinya itu adalah saya dan saya kayak gitu. Jadi ini adalah ketakutan karena apa? Itu mungkin lebih baik saya sampaikan nanti ketika berumur 60 atau 70 tahun ketika usia saya tinggal sedikit kayak gitu, dan tidak ada perubahan di dalam tidak banyak perubahan di dalam kehidupan saya setelah itu. Tetapi ketika umur saya, maksud saya segini kayak gitu, terus kemudian berbicara tentang tema itu, takutnya itu ada sesuatu yang berubah di dalam kehidupan saya pada masa yang akan datang. Dan karena itu saya baru kemudian mengirimkan naskah itu tadi malam jam 12 itu, karena begitu saya pulang itu rupanya banyak sekali PR rumah tangga yang harus saya tangani, dan kemudian baru punya waktu itu jam 6 sore, dan sedikit-sedikit sambil mengantar anak saya untuk ke festival buku saya mengetik, dan jam 12 baru selesai, jam 3 harus berangkat ke sini gitu. Jadi mungkin untuk meminimalisir apa yang disebut sebagai self-centered stories kayak gitu ya, apa namanya, banyak bercerita tentang saya. Nanti saya akan mencoba untuk bercerita banyak hal tentang orang-orang yang katakanlah bagaimana mereka itu berjuang
dari nothing kayak gitu ya, dari yang tidak ada siapa-siapa, tidak ada yang mengenal, yang kemudian mereka sekarang menjadi profesor di beberapa universitas di dalam dan di luar negeri, dan juga bagaimana kehidupan mereka ketika kuliah dan kemudian bisa mengatasinya. Tadi seperti permintaan Pak Marif, mencari beasiswa, kemudian bertahan hidup, dan kemudian selesai kuliah. Nah, jadi mungkin saya akan menggabungkan beberapa hal tersebut kayak gitu ya. Yang pertama saya kira melanjutkan apa namanya tadi permintaan Pak Marif. Sebelum saya selesai kuliah S3 itu tahun 2013 yang lalu dari University California Santa Barbara. Sebelumnya mengambil master di Leiden University bidang Islamic Studies sama dengan S1, dan di Manchester University. Ada yang tahu Manchester United? Ya, itu dekat-dekat situ lah. Ada Manchester City yang dekat, lebih dekat lagi dengan Manchester University, University of Manchester. Nah, pertanyaannya, kamu mau nonton bola atau sekolah? Gitu. Ya, tapi bidang yang saya ambil itu agak berbeda. Social Research Method and Statistics. Istri saya itu kader IMM juga, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, yang saya temui ketika saya di IMM, di asrama IMM. Kita sama-sama sekolah dari adik kelas saya ya, sama-sama berjuang. Kita bukan orang yang punya ya, jadi waktu kita belajar bahasa Inggris itu, untuk salah satu persyaratannya untuk keluar negeri itu kan bahasa Inggris. Nah, bagaimana dua orang bisa belajar bahasa Inggris dan lulus semuanya kayak gitu. Nah, ini bahasa Inggris yang namanya TOEFL, IELTS itu kan sebetulnya agak tricky. Apa namanya? Sebetulnya Anda bisa belajar dalam waktu cepat 3 bulan, 6 bulan untuk mengatasi soal-soal seperti TOEFL itu. Jadi meskipun mungkin background bahasa Inggris Anda itu lemah atau biasa saja, tetapi kalau mendrill sekitar 3 bulan sampai 6 bulan untuk TOEFL dan sebagainya secara serius, itu bukan sesuatu yang mustahil untuk lolos tes biasa. Nah, yang saya alami itu adalah ini biaya kursus untuk TOEFL itu waktu itu sekitar 2 juta misalnya gitu ya. Untuk intermediate, untuk basic sama intermediate itu masing-masing 1 juta dan 1 juta. Nah, bagaimana ini kalau umpamanya dua-duanya pengen kuliah? Oke, kalau gitu saya ngambil dulu yang elementary, bayar 1 juta selama katakanlah 3 bulan. Setelah itu gantian yang intermediate itu istri saya. Nah, itu kemudian saling belajar untuk kemudian setelah itu ikut tes berdua. Dan waktu pertama itu kalau nggak salah hanya sekitar 500 atau berapa, senang sekali karena ini kan perjuangan beberapa bulan. Saya baca TOEFL itu sambil naik angkot, naik ke kereta dan sebagainya kayak gitu, sambil kemana-mana itu saya tenteng itu ya buku TOEFL itu selama 3 bulan 6 bulan gitu. Dan kemudian dapat 500, luar biasa bangganya. Jadi 2 juta mendapatkan 2 nilai kayak gitu ya. Meskipun kemudian saling berbagi, yang satu intermediate, yang satu basic gitu. Tapi rupanya itu bisa bisa berjalan gitu. Nah, kalau umpamanya kita punya uang lebih dari itu, saya kira mungkin nilainya bisa lebih tinggi lagi karena bisa ngikut kursus yang lebih lama gitu kan.